Perkenalkan, nama saya Rifka Yuniantila Tunrung dengan NIM D1512027 dari program studi Teknik Geodesi Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai ketertiban hukum agraria pada bidang tanah di sekitar tempat tinggal saya. Nah, kawasan yang saya ambil itu adalah kawasan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Melino nomor KM6 Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Merano, Kabupaten Goa. Titik koordinat lokasi ini berada pada latitudenya itu 5 derajat 7 menit 58,28 detik Lintang Selatan, dan longitudenya itu adalah 119 derajat 29 menit 12,67 Bujur Timur. Penggunaan tanah saat ini. Untuk kategori pertama itu ada lahan pendidikan yang digunakan sebagai gedung perkuliahan, laboratorium, studio perencanaan, hingga ruang tugas akhir. Yang kedua itu ada lahan administrasi, difungsikan untuk pelayanan akademik seperti gedung, administrasi, kantor, dosen, pusat teknologi, dan perpustakaan. Yang ketiga itu ada lahan sosial dan keagamaan, mencakup seperti fasilitas ibadah yang sepertinya itu seperti masjid, serta ruang kegiatan mahasiswa. Yang keempat itu ada ruang terbuka hijau atau RTH, dimanfaatkan sebagai area vegetasi dan daerah resapan air untuk menjaga keseimbangan ekosistem kampus. Status hak dan batas fisik. Terkait indikasi status hak tanah di Fakultas Teknik Unhas termasuk dalam kategori hak pakai atau hak pengelolaan atau bisa disebut dengan HPL yang diberikan oleh negara. Hal ini dikarenakan status Unhas sebagai perguruan tinggi negeri sehingga tanahnya merupakan tanah negara yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pendidikan, bukan milik pribadi. Untuk batas fisik di lapangan kita dapat mengidentifikasi batas-batas lahan tersebut melalui keberadaan saluran air seperti parit atau gorong-gorong, serta tembok pembatas yang mengelilingi kawasan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Untuk potensi masalah agrarianya itu meski dikelola oleh instansi negara, tetapi terdapat beberapa potensi masalah agraria yang perlu kita waspadai. Yang pertamanya itu seperti ketidakjelasan batas lahan. Jika patok atau pagar tidak jelas, hal ini bisa memicu perbedaan persepsi luas tanah antara pihak kampus dan masyarakat sekitar. Yang kedua itu terjadinya tumpang tindih penguasaan. Jika data administrasi tidak sinkron dengan kondisi lapangan yang berpotensi menimbulkan konflik hukum yang kompleks. Yang ketiga itu ada kurangnya tertib administrasi. Ketidaklengkapan dokumen legal seperti sertifikat tanah dapat melemahkan posisi hukum kampus dan menyulitkan pengawasan aset di masa depan. Yang keempat ada alih fungsi lahan. Masalah muncul jika penggunaan tanah bergeser menjadi area komersial secara berlebihan yang bisa melanggar aturan tata ruang. Berdasarkan analisis saya, kawasan ini telah menunjukkan indikasi tertib hukum pertanahan yang kuat karena memiliki dasar hukum sebagai tanah negara untuk pendidikan. Kemudian, dari sisi administrasi, pengelolaannya cukup baik karena berada di bawah institusi resmi dan umumnya telah dilengkapi sertifikat seperti peta bidang. Dari sisi kesesuaian penggunaan lahan, pasti teman-teman sudah tahu dong, pemanfaatannya sudah sangat sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan pendidikan. Terlihat dari dominasi fasilitas akademik dan penunjang seperti asrama serta sarana olahraga. Peran data geospasial. Peran data geospasial penting untuk ditekankan bahwa penggunaan data geospasial seperti yang terlihat pada tampilan Google Maps dan Google Maps satelit dan sketsa interpretasi bidang yang saya lampirkan berperan krusial. Teknologi GIS memudahkan pengawasan
meningkatkan akurasi data, mencegah konflik pertanahan, dan mendukung perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Sebagai penutup, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pertanahan di Fakultas Teknik Unhas, Universitas Hasanuddin secara umum sudah berada dalam kondisi yang tertib. Ketertiban ini didukung oleh penggunaan lahan yang sesuai fungsi, status hak yang jelas, serta administrasi yang teratur. Integrasi data geospasial menjadi kunci utama dalam memperkuat ketertiban hukum dan administrasi. Ini di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.